Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk neng ayu hafidho, angel gak? Angel. Ya dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kenae. Lah itu ya pinter gitu loh. Karena ngedari barang angel. Jelas ya? Loh, nak kula niku wong keramat ora kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai Rabiul saya gitu. Barokahnya ngaji saya terus supaya Rabiul. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabe non antuk ngalim, non ora usah gitu." Lala sekian seleksi itu yang dituju itu saya, ya alhamdulillah gitu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tahu lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau no ustad kok kangelan golek bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dhewe waduh. Semuruah cara kula muruah. Dit tahqiqati kang kitab Muharrar iku duweni status sing banget tahqiqe. Maknane al-katsirati kang banget akeh fil ilmi ing dalam ilmu wa tadqiqati lan banget detaile al-ghazirati kang jelimet. Ghazira itu tumancep sing sampai dalam tuh. Ghorzun dari kata apa ibroh ditancapkan itu namanya ghorzun apa? Jarum ditusukkan itu namanya ghorzun apa? Kalau nusuknya benar-benar sampai dalam itu jenis takhrizat. Artinya pemahamannya itu detail. Misalnya begini, saya beri contoh. Tawaf itu ngitari Ka'bah apa? Enggak, definisi tawaf itu ngitari Ka'bah. Lah kalau ngitari Ka'bah semua jasad dari Ka'bah ini harus terkitari. Nah, sementara ternyata Ka'bah ini punya pondasi namanya Sadarwan. Di bangunan Ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene kan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah kalau kamu tawaf nginjek Sadarwan berarti ini tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Makanya terus semua kitab fikih mengatakan kalau tawaf hindari dekat dengan Ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sadarwan berarti tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Nah itu namanya tahqiqat apa? Detail. Apa? Detail. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari Ka'bah, bukan di atas Ka'bah. Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i tapi apa? Tawaf. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Kenapa diistilahkan tawaf bukan sa'i? Karena tadi Anda setar dari sofa itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur terus sampai Marwah, agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa supaya mahallul dzahab bukan mahallul rujuk, biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahqiqat. Orang yang tahu itu disebut ditahqiqat. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf? Karena memang ada unsur lingkaran, yaitu karena tempat mahallul dzahab bukan mahallul rujuk. Ya dong ya. Nah itu cerdas ini, no? Atau begini misalnya, kamu bikin karangan amatir, masih amatir ngarang kitab. Kan batasi wajah itu min ma'nabitis sya'ri roksi, misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul, pasti menambahi walau ghaliban. Kenapa butuh tambah walau ghaliban? Ada orang yang budak ma'nabitis sya'rinya di sini. Kan itu. Sehingga kalau tidak ditambahi ghaliban, nanti orang budak wudunya harus sini karena manabit sya'rinya di sini, di belakang misalnya. Maka semua kitab disebut manabiti sya'rihi tapi ghaliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Paham ya? Lah anak paham niku jenenge wis ditahqiqat. Wis oleh ngundang bahasa labah, paham ya? Nah ora anak alim murid bahasa, nah orang murid apa? Jadi lebih sederhana. Jadi nak alim lihat saja gurunya. Anak basal kan saake. Lalu kula nggih ngoten, kula mun janji, Mbak. Lho saya pernah jadi puji bangun paling saya kenang. Dadi kiai ku isen lho anak ra murid alim isen kerja kata bangun. Saya pernah
kenangan kalimat yang paling saya suka itu. Jadi kiai, ora di murid alim bisa. Cara ora di murid najih kowe yo isin dadi kiai. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati. Terus beliau cerita, dhisik Zakaria Al-Ansori alim-alime wong, di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus beliau punya murid Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Cerita yang ngarang Ithaf itu punya murid Kiai Abdul Manan, punya murid Kiai Abdullah, punya murid anaknya sendiri Kiai Mahfud Termas, punya murid Kiai Fakih Mas Kumamba. Masuk Basim As, Ari Badalhar, Mbah Khalil Lasem, terus Mbah Bedowi itu semuanya muridnya Kiai Mahfud. Jadi titenane wong alim nak di murid alim. Sama rahasia krungu itu definisi itu. Dan itu harus kita kobarkan definisi itu. Supaya korbannya banyak. Ketok kabeh. Memang harus seperti itu. Nah, saya ini sudah agak-agak bener. Nah, sama dengan Pak Haris Alim aku sudah bener karena dia murid saya di Ma'had Ali Sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum mujma' alaih, ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Tapi ini masih khilaf sudah mujma' alaih. 50-50 ya. Nanti nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Karena tadi saya ulang-ulang ya, pokoknya kama tasarrufa bi Muhammadin adna. Aku yakin kholnya Mbah Zubair itu dia akan sebesar itu andekan Mbah Mun tidak sealim itu pasti. Kholnya Mbah Mutamakin itu enggak sebesar itu kalau juriyahnya tidak yang seperti sekarang. Barokahnya juriyahnya tetap murid-murid matolek, murid-murid pondok, maka kholnya terus seperti itu. Wah, ini penting kita jaga. Tradisi ini kita jaga. Ya, tradisi ini kita apa? Kita jaga. Tasyarruf bil ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya, nasab tidak harus gen ya, apa? Boleh apa? Mau langsung anak Karmin terus lemes. Biasa mah. Terusan itu begini. Min karomati. Min apa wa min? Ada wawunya apa enggak? Langsung min. Min karomati setengah saking keramati Imam Rafi. Mau te perkara hujah kang diceritakno apa ma anasyajaratan adaat alaihi lamma fuqida waqta tasnif. Rata-rata kalau Kiai alim baca itu fukida, meskipun mabninya maklum. Tapi ya, kalau dibaca fakoda ya enggak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya. Ada beberapa kalimat yang meskipun maknanya mabni maklum, tapi selalu dibaca mabni majhul. Di antaranya itu udima, junna, fukida. Itu tapi ya ada wajib ya. Maksudnya ada wajib, kalau tidak ada dosa gitu. Junna itu wong sing dijeno apa wong edan kalau maknanya. Meskipun bacanya junna, tapi ya tetap maknanya wong edan. Padahal maknanya mestinya kan di edanno. Padahal edan dhewe. Terus orang kesemper, orang kesemper apa bahasa Indonesia? Pingsan itu. Bahasa Arabnya kan uhnya alaihi. Pakai redaksi mabni majhul. Jadi ada lafaz-lafaz yang selalu mabni majhul. Orang gila itu mestinya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang semua orang gila bahasa Arabnya majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan karena isim fa'il ya. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kok do pinter nak Bapak Majnun? Kita udah tertarik. Jadi ada lafaz-lafaz yang secara kudrati itu apa? Mabni majhul. Meskipun maknanya maklum. Jadi misalnya Zaidun majnunun, digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya majnun. Nah, harusnya kalau nuruti makna kan majnunun digilakan orang. Ya, jadi ada lafaz-lafaz yang kayak bayi yang hilang bahasa Arabnya ya mafqud, apa? Makanya kalau dabba bu irsil mafqud. Makanya kamu boleh baca fakoda ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya. Boleh fukida, ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala, beliau keramat terus pohon di sekelilingnya menerangi. Ya, boleh dibaca fukida atau apa? Fakoda. Sampeyan milih mana? Lama fukida semangsane kelangan sapa Imam Rafi'i waqt tasnifi ing wektu ngarang kelangan mak ing perkara yusrijuhu kang iso madangi apa mah Imam Rafi'i alai ala tasnif. Wa al-muharrar iku kathir fawaidi. Soal domir terserah sampeyan. Pokoke ad-domir fit domir. Fa malam ya'rifi domir fa laysa lahu. Domir itu madkur ya kena pokoke. Karena domir itu mesti ada bohongnya. Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata.
Saya itu sering neliti Quran. Tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain karena buyut-buyut saya dulu itu fanatik ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbah Mun juga ngajar Jalalain, saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbah Soleh Damparan itu gurunya Mbah Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu anggap tafsir paling berani dalam bab dhamir. Kata beliau, saya masih tak tulis itu. Ya juzu tanwi'ud dhamair fil Quran. Mentanwek dhamair itu boleh di Quran. Karena memang semua dhamir itu sebetulnya tauzi' itu separuhan. Enggak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud dhamir sama marjiknya itu mesti beda dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini. Inti dirhamun wa nisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Pak Haris enggak ngerti salahnya, belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Inti ku ing sandinge ingsun dinarun tisak dinar. Wa nisfuhu lan separone dinar coba. Misalnya sampean bilang ini, saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya, berarti 1.500. Lah nyanya ini kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain? 1.000 yang lain. Ya enggak? Paham ya? Sama di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa? Terus Allah cerita, orang baik adalah orang-orang yang gini wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya qutilu ya tidak ikut qatalu. Yang qatalu ya tidak. Lah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang qatalu apa yang qutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur enggak mau merujukkan dhamir. Makanya wa te mengkono lahu gede mengkono wa bilan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair enggak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan dhamir detail termasuk bahasa hal itu. Kalau merujukkan dhamir detail. Tapi karena dhamir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauzi'. Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk cantel itu tidak kembali ke ainul marji' tapi ke modifikasi. Paham ya? Dan itu ya, jadi ya pinter-pinteran. Kamu milih mana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang enggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya ini aroni aksiru khamran. Khamran sendiri maknanya kan bi'tibarima yaul. Karena hakikate aksiru inaban sing saya siru khamran atau saya ulu khamran. Saya meras anggur yang akan jadi khamr. Nah, dari awal lafadz Arab itu sudah sedemikian. Sehingga misalnya begini, tak beri contoh. Tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya. Ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Coba Quran Karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran Karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana coba? Ke Quran Karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran Karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenag di Kudus? Kalau kamu maknani Quran Karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah, tidak usah terangkan kubu sebelah itu makna ya. Yang megang Quran tidak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran Karim yang di Lauh Mahfuz, tapi Quran Karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun tanzilum. Nah, sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil, Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Ya angel ngaji merujukno dhamir sak penggawean. Lah ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim angel terus gak usah alim. Itu wong pinter. Jadi saya ibarat itu ganti. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus itu naik pinang itu apa panjat pinang.
Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang nggak naik ya pinter karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel. Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak uladai lagi ya. Naik pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel, hal sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Ini natijah kacau. Tapi saya punya sisi, kenapa saya hormat wong bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu Mas. Ini ijazah agak hoax ini, tapi ya sudah lah, ini senam otak itu. Ya makanya ya sudahlah, nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ya sih. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk Neng Ayu Hafido, angel gak? Angel. Ya dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kenae. Lah itu ya pinter gitu loh. Karena ngedari barang angel. Jelas ya? Loh, nak kula niku wong keramat ora kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai Rabiu saya gitu. Barokahnya ngaji saya terus supaya Rabiu. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk Neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabek non untuk ngalim, ora usah gitu." Lala sekian seleksi itu yang dituju itu saya, ya alhamdulillah gitu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tahu lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau no ustad kok kangelan golek bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dulu, waduh. Semuruah cara kula muruah. Kalau terus nggih. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahadha atau huwa al-hadir dihnan coba. Hadza mukhtasar misalnya. Hadza itu coba enggak ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya sarai bingung. Ayil hadir dihnan, yang hadir dalam khayalnya. Ya memang enggak ada rujuknya coba. Hadza itu wong belum terjadi kok dibilang hadza. Endi bah hadza nih? Ora ngono coba. Ya sudah akhirnya setiap kiai itu ada ayil hadir zihnan itu kata. Ya jadi domir makanya Mbak Karim nggak mau merujukkan domir. Mbak Karim itu gurunya Mbak Mun, termasuk gurunya Mbak Mun Kiai Lirboyo. Mergo ad-domir fit domir. Famalam ya'rifid domir falaysa lahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono. Bahwa dia mengkono iku lahu kote mengkono. Nak takoki kena apa anut mazhab Mbak Karim. Mbak Karime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya domir itu tidak usah rujuk karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi. Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu karena sudah dibunuh. Tentu tidak bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu yang kotalu maupun kutilu. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Nah, itu jenis ad-domir, bid-domir. Apalagi bahasa Arab itu dari awal sudah menyulitkan kita. Misalnya muhalliki naru'usakum coba, yang mencukur kepala. Yang dicukur tuh rambut apa kepalanya. Jadi bahasa Arab itu memang dari awal itu harus dianalisis pakai balaghah. Ya sudah memang seperti itu. Makanya wong alim yang angel tenan itu karena ya tidak belajar balaghah, belajar ini itu repot. Dan yang menghindari barang sulit itu orang pinter. Sudah tahu sulit kok diayai itu kan goblok. Ya kalau sulit ya harus dihin fal jahil alim karena menghindari barang apa? Sulit. Tapi ya goblok terus akhirnya goblok. Wa ta'al muharrar katsirul fawaidi wa akeh faedah, akeh pira-pira faedah umdatun tur dadi pegangan fi tahqiqil madhabi ing dalem nahqiqno madhab.
matek se perkara dhaba kang bermadzhab ilahi marang kang sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabu lan pira-pira ashabu Syafi'i minal ahkami sing pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah majazan hal dadi majaz min makani dhab atau an makani dhahabi saking mestine panggonan lunga. Jadi misalnya gini ya. Saya kalau mau ke Jakarta berarti saya menuju Jakarta. Dhahabtu ila Jakarta. Harusnya madzhab itu untuk hal yang fisik apa? Tempat tujuan pergi itu namanya madhab. Dhahabtu ila Jakarta. Nah, dhahabtu ila madhab ilaihi Syafi'i. Jadi akhirnya ya dipakai. Ke Jakarta itu artinya apa? Menuju Jakarta. Berarti Jakarta menjadi tempat tuju. Ya sudah, madhab Syafi'i menjadi tempat tujuan kita. Jadi akhirnya dimajaskan. Terus mu'tamadun tur utai kitab muharrar dadi pegangan lil mufti kedhe wong sing ahli fatwa wa ghairihi lan yan mufti min ulir rohobati saking wong-wong sing duweni seneng fikih ashabiyatik sing duweni rohobat wa ya bi fathil ghaini lan fathaihin jam'u rohbatin bisukuniha tapi terus nanti di fathah semua karena fathah ada khaful harokat jadi mufradnya rohbah ya mufradnya apa rohbah tapi setelah jamak rohobat boni wa qatil tazamalan teman-teman nyanggupi sapa musannifu sapa wong sing aran kita muharrar rahimahullahu taala ayanusa yen tengenas sapa sahibul muharrar fi masailil khilafi ing dalem pira-pira masalah khilaf oleh ngenas alama ing atare perkara soha kang nase wima sapa mu'dzamul ashabi gede-gedene ashabu syafi'i fiha fi masailil khilaf wa wafa lanuhoni sapa sahibul muharrar bitakhfifi wa wafa wa tasdid lan tasdid wa wafa oleh nyanggupi bima klan perkara iltazamahu kang nyanggupi sapa musannaf ku ing ma hasbamat tola alaihi sekirane ningali sapa musannaf ali ing atas ing fala yunafi mongko ora nafekno apa dalika istidraku ali atas fil mawadi al atiyah niki kritik Imam Nawawi Imam Rafi'i itu sudah sanggup akan mentasih mazhab yang kurang pas ya maksudnya sanggup itu ya kalau pas dia ingat kalau pada ingat ya enggak ya itu kan normal artinya gini yang namanya manusia itu kadang yang kata Imam Suyuti as-sokheh itu nanti cara Imam Nawawi tidak sokheh. Jadi nanti kitab ini jadi kitab ya seperti itu. Al-As-Sokh kada, cara Imam siapa? Rafi'i. Terus direvisi sama Imam Nawawi Al-As-Sokh kada. Perlu saya catat ya Nawawi sampai Rafi'i itu 3 guru. Saya seperti keterangan kemarin ya Nawawi ke Rafi'i itu 3 guru. Terus Rafi'i ke Imam Ghazali itu sekitar 1 sampai 2. Nah, ini begini saya beri contoh ya. Yang ini contoh ini mesti benernya karena ada di kitab. Orang sujud itu yang penting itu watul jabah. Sehingga definisi sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Ya sudah kalau watul jabah alal ardi berarti sudah sujud, sudah sah. Kata Imam Rafi'i itu al-asoh. Ya, saya ulang lagi. Kata Imam Rafi'i al-asoh. Terus Imam Nawawi mengkritik itu. Al-asoh adalah sujud itu bisab'ati al-dhum yang melibatkan 7 anggota yaitu al-jabhah wal yaden warubaten wal qadamain ya jabhah yaden 2 lutut wal qadamain. Nah, itu perdebatan 2 ulama besar. Tentu para penggemarnya orang yang Rafi'i sentris tentu membela Imam Rafi'i. Saya beri contoh misalnya gini. Zaid itu seorang muslim terus sujud kepada berhala untuk menjadi murtad nunggu sujud kayak sholat 7 anggota apa cukup badoknya alal ardi berarti sah kan jadi murtad sah kan kenapa untuk sholat tidak sah untuk murtad sah kok untuk sholat tidak sah itu satu alasan kedua begini ini kritiknya penggemar Rafi'i pada Nawawi Imam Rafi'i juga punya penggemar punya fan banyak nah kritiknya begini yang namanya wajib itu kalau tidak mampu itu pasti ada penggantinya. Saya ulang lagi, yang namanya wajib atau rukun kalau nggak mampu pasti ada. Nah sekarang kalau orang nggak mampu sujud itu nyatanya hanya pakai isyarat sujud, bukan mengganti 7 anggota. Misalnya ada orang dengan kondisi fisik tertentu, dia sujud sudah tidak bisa watul jabah alal ardi karena misalnya terjepit uratnya atau sudah sepuh sekali. Itu dia sujud kan cukup jabahnya itu akhfadho, misalnya lebih rendah. Jadi misalnya pas berdiri. Misalnya ada orang bungkuk berdiri sudah gini. Kalau rukuk usahakan lebih pendek. Kalau sujud sangat pendek. Butuh itu ada bedanya antara saat berdiri, saat rukuk, saat sujud. Saya ulang lagi ya. Ada orang yang sudah kudiro bongkok ya. Kalau rukuk gimana? Lebih
pendek. Kalau sujud lebih pendek lagi. Andai kan 7 anggota itu wajib semua, maka pembongkokan ini harus 7 kali sebagai pengganti untuk 7 tadi. Karena di mana-mana barang wajib harus diganti. Ternyata gantinya hanya 1. Ya kalau penggantinya hanya 1 berarti yang wajib dalam sujud ya hanya 1 yaitu watul jabah alal ardi. Itu pikirannya Imam siapa? Rafi'i dan para penggem. Nah Imam Nawawi itu gak setuju teori itu. Ibadah orang ngono, ibadah orang ngutek nganggo riwayat. Nabi ngendikan umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota yaitu jabhah, yaden, rukbaten, kodamen. Ya sudah ikut Nabi, kok akal-akalan. Itu dua ulama ini berdebat begitu. Meskipun enggak seperiode. Yang debat ya penggemarnya. Penggemarnya kan banyak. Saya punya kitab itu linear. Saya punya kitab Romli, Rafi'i dan penggemarnya. Saya punya kitab Nawawi, Al-Haytami dan penggemarnya. Makanya saya tahu 2 mazhab. Nah setelah saya cek di kitab indukan dari kitab itu semua kan kitab kitabnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan Muzani. Sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak ngarang kitab. Kitab itu rawinya itu Muzani terbanyak, bukan Buaiti terbanyak itu siapa?